Salam saudaraku, selamat bertemu lagi dalam renungan singkat kita pada hari ini. Sebelum kita bermula, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan, melap penghormatan untuk dapat bersama-sama lagi dalam renungan singkat pada hari ini. Engkau yang berikan kami hikmat, Engkau yang berikan kami pewahyuan, terang baru oleh firman-Mu yang kami akan renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya suka untuk mau menjelaskan sedikit apa yang telah saya sampaikan pada minggu lepas tentang ataupun video yang sebelum ini saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana Yesus mengajarkan hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa Yesus mengajar hukum Taurat bukan supaya kita melakukannya. Tuhan tahu, Bapa di surga tahu yang kita tidak mampu melakukan, karena apa yang Dia berikan adalah standar yang hanya Yesus, hanya Tuhan yang dapat lakukan dan laksanakan. Tapi kenapa diberikan kepada kita? Supaya kita sadar bahwa kita tidak mampu. Dengan segala kesombongan kita, keangkuhan kita, bahwa kita mampu untuk memperbetulkan diri kita dan menjadikan diri kita benar dan melayakkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kita hukum Taurat supaya kita sadar sebenarnya kita tidak mampu. Dan apabila kita rasa tidak mampu, apabila kita rasa to the end ourselves dalam bahasa Inggris, yang kita ini adalah orang yang tidak boleh berbuat apa-apa dalam hal kebenaran, apalagi masuk dalam kerajaan sorga. Akhirnya apa yang kita perlukan hanya satu pilihan saja, yaitu melalui seorang juru selamat, dan Yesus yang telah menawarkan keselamatan bagi Anda dan saya. Pada hari ini saya mau bawa kita untuk melihat satu lagi bahagian perikop firman Tuhan, bagaimana Yesus mengajarkan hukum Taurat. Karena ada orang yang membahaskan perikop firman Tuhan ini menyatakan bahwa Yesus juga mengajar hukum Taurat. Kenapa kita tidak mau mengajarkan hukum Taurat kepada jemaat pada masa sekarang ini? Itu terdapat dalam Lukas pasal yang ke-18. Nah, saya mau kita lihat dan telusuri firman Tuhan ini bersama-sama dengan saya, dan kita akan belajar bersama-sama mengapa Yesus menekankan, malah memberikan kepada seorang yang disebut sini seorang yang kaya. Ada juga perikop firman Tuhan yang kita lihat merujuk ini kepada seorang pemuda yang kaya. Oke. Dan bagaimana Yesus membandingkan kepada pribadi ini dengan hukum Taurat supaya dia dapat diselamatkan. Tetapi ketika melihat bahwa semua itu telah diakui oleh orang itu bahwa dia telah melakukannya, Yesus menyatakan ada satu kekurangan lagi. Ada satu lagi kekurangan pada pribadi ini. Dan mari kita lihat bersama-sama, kita baca firman Tuhan ini dan bersama-sama kita telusuri dan kita lihat sebenarnya apakah message yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan kepada pemuda ini. Haleluya. Mari kita lihat ini dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 18, bermula dengan ayat 18. Dia katakan begini: ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik, selain daripada Allah sahaja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bahagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Saudaraku, demikian firman Tuhan. Melihat perikop firman Tuhan ini, banyak orang yang membertafsiran bahwa ataupun membuat penekanan bahwa ini menunjukkan bahwa Yesus juga mengajar hukum Taurat, bermaksud untuk menyuruh dan meminta jemaat untuk melakukan dan melaksanakan perintah-perintah hukum Taurat. Saudaraku, sebenarnya apa yang kita lihat dan kita telusuri dalam firman Tuhan hari ini adalah satu yang sangat dalam, dan bukan hanya message itu disampaikan melalui apa yang kita lihat secara harafiah,
Tapi saya percaya Tuhan mau memberikan kepada kita maksud yang lebih dalam lagi, yaitu remah yang coba disampaikan oleh firman Tuhan ini. Nah, pemuda ini datang kepada, atau pribadi ini datang kepada Yesus. Dia seorang yang sangat kaya dan dia berkata, soalannya ialah dia katakan, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, orang ini datang bertanyakan bagaimana dia boleh masuk ke dalam kerajaan yang kekal atau dalam kerajaan surga, dengan apakah tindakan atau yang harus dia perbuat. Nah, oleh karena dia datang dengan pertanyaan apa yang harus aku perbuat, maka Yesus mempersembahkan atau memberikan padanya apa yang harus dia buat sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Dan Yesus mengatakan demikian, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan sangat menarik ataupun agak mengejutkan, karena pemuda ini ataupun pribadi ini mengatakan bahwa itu tidak masalah, dia sudah lakukan itu sejak dia masih muda lagi. Cuma kita tidak tahu itu adalah pengakuan daripada orang kaya ini, bahwa dia sudah melakukan itu dari kecil lagi. Tapi kita tidak tahu, tidak seorang pun yang tahu bahwa dia tidak melakukannya dengan sempurna atau tidak. Tapi Yesus mengatakan begini, dia menjawab dengan satu lagi soalan. Dia katakan, masih tinggal satu lagi hal yang harus kau lakukan. Ini perintah yang Tuhan Yesus katakan, satu lagi harus kau lakukan, yaitu jualah segala yang kau miliki dan bahagi-bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia amat sedih, sebab ia sangat kaya. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 19, dalam perikop yang sama, ayat yang ke-22, dia katakan begini, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu. Nah, di sini dia katakan dia seorang muda. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Maksudnya dia tidak dapat memberikan sesen pun, dia tidak sanggup berikan. Walaupun sesen pun, dia tidak sanggup menjualkan harta miliknya. Nah, Yesusnya expose ataupun mendedahkan kepada pribadi ini bahwa apa yang dia katakan bahwa dia telah melakukan segala tuntutan hukum Taurat dengan sempurna sebenarnya adalah bohong semata-mata. Karena ternyata hukum yang pertama pun dia sudah gagal. Karena hukum yang pertama mengatakan apa? Jangan ada Allah lain dalam hidupmu. Jangan ada Allah lain. Tapi apa yang berlaku ialah ketika Yesus meminta dia menjual segala harta miliknya, bukan kepada orang miskin dan mengikuti dia. Saudaraku, ketika di awal ayat firman Tuhan ini dalam Lukas kita lihat bahwa orang kaya ini mengatakan Yesus, dia katakan guru yang baik. Kita lihatin dia katakan begini, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat? Dia mengadres ataupun memanggil Yesus sebagai guru yang baik. Tapi Yesus mengatakan tidak ada yang baik, hanya satu saja yang baik, pribadi yang baik, yaitu Allah Bapa di sorga. Nah, jikalau dia memanggil Yesus adalah yang baik, sepertinya dia melihat Yesus adalah Allah. Karena hanya satu saja yang baik, seorang pribadi yang baik, yaitu Allah Bapa di sorga. Nah, Yesus katakan, jual segala harta milikmu dan ikutilah aku, ataupun belakangi hartamu dan ikutlah aku. Akulah Tuhanmu, akulah Allahmu. Tapi pemuda ini ternyata hukum yang pertama pun dia sudah gagal. Ini bermaksud bahwa apa yang dia katakan bahwa dia telah melakukan segala perintah Tuhan sebenarnya adalah bohong semata-mata. Nah, saudaraku, dalam banyak soalan ataupun dalam banyak situasi kita, jikalau kita mau ada pribadi yang datang kepada kita dan bertanyakan kepada kita bagaimana dia dapat diselamatkan, saya percaya Anda dan saya akan menjawab hal yang serupa ini, yaitu percayalah kepada Yesus. Terimalah berita gembira Injil, kebenaran firman Tuhan, itu korban Yesus supaya Anda diselamatkan. Percaya kepada Yesus. Nah, ketika pemuda ini datang kepada Yesus, kenapa Yesus tidak beritahu percaya secara langsung, mengatakan percayalah kepadaku, aku akan mati oleh dosa-dosamu dan aku akan menggantikan tempatmu dan kamu akan diselamatkan. Tapi percayalah padaku, pandanglah padaku dan percayalah padaku. Kenapa Yesus tidak katakan secara langsung
demikian. Tapi sebaliknya dia mempersembahkan pada orang ini hukum Taurat. Karena isunya ialah pemuda yang datang, dia tidak bertanyakan bagaimana dia diselamatkan. Dia tidak bertanya soalan bagaimana dia diselamatkan semata-mata, tapi dia katakan apa yang harus aku perbuat. Dia merujuk kepada apa yang harus dia perbuat supaya dia diselamatkan, bukan apa yang Yesus akan lakukan untuk dia, ataupun apa yang Bapa di surga akan lakukan untuk dia. Dia tanya apa yang saya harus buat. Dan bila dia katakan begitu, Yesus mempersembahkan, berikan kepada dia hukum Taurat. Karena setiap orang yang mau diselamatkan dan melihat bahwa keselamatan itu bergantung kepada apa yang harus dia buat, ya silakan. Tadi Yesus katakan, lakukan hukum Taurat kalau kau mampu. Cuma ironinya pemuda ini mengatakan, saya belum melakukan semuanya, saya sudah melakukan semuanya. Dan ternyata Yesus buktikan melalui permintaan beliau. Malah saya percaya ini merupakan satu permintaan yang sangat penuh dengan kasih. Dia katakan, jualah harta milikmu dan ikutilah aku. Itu pun dia gagal. Dan sebenarnya pemuda ini tidak pernah dapat melaksanakan hukum Taurat dengan seutuhnya atau sempurna. Karena hukum yang pertama pun dia sudah gagal. Karena ternyata hartanya adalah Tuhannya. Saudaraku, ini sangat-sangat dalam maksudnya. Saya dahulu waktu saya membaca firman Tuhan, saya juga melihat bahwa Yesus mengajar hukum Taurat. Tapi ternyata maksud Yesus mengajar hukum Taurat adalah untuk membawa pemuda yang kaya ini to the end of himself. Untuk membawa kepada dia insaf, supaya dia dalam bahasa sehari-hari dia jarak bahwa dia sebenarnya tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya dengan melakukan hukum Taurat. Dia perlukan juru selamat. Walaupun dia mengakui bahwa dia telah melakukan dengan baik, sebenarnya dia adalah seorang yang gagal. Karena hukum pertama pun dia sudah gagal. Dan ini menggambarkan tentang kebanyakan manusia sekarang ini, termasuk yang ada dalam yang mengaku diri mereka orang-orang Kristen. Ketika mereka melihat bahwa mereka diselamatkan dengan apa yang mereka lakukan, atau yang lebih sedih adalah mereka mengharapkan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk mereka, tapi mereka juga mengharapkan apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Sebenarnya keselamatan tidak pernah ada muncul di antara manusia dan Allah, tapi hanya oleh Yesus Kristus. Yang ada bahagian kita mungkin hanya satu saja, yaitu memandang Yesus dan percaya kepadanya. Itu saja, by faith, dengan iman kepada Yesus, bahwa Yesus telah melakukan segala sesuatu. Walaupun saya gagal, walaupun saya lakukan tidak sempurna, tapi Yesus telah melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan saya, dan apa yang dilakukan itu sempurna buat saya. Ketika dia mengatakan di kayu salib, it is finished, sudah selesai. Wah, luar biasa. Nah, saudaraku, sangat luar biasa. Saya percaya ini tidak disusun secara kronologi. Ini tidak berlaku secara kronologi dalam sejarah Alkitab. Tapi dalam kitab Alkitab sendiri disusun secara kronologi. Yaitu daripada pasal 18 berbicara tentang seorang pemuda yang kaya. Ketika dia datang bersama kepada Yesus, bertanyakan apa yang harus dia buat supaya dia lakukan, Yesus memberikan dia hukum Taurat. Apa yang berlaku di akhir cerita ini? Pemuda ini pergi dan tidak memberikan apa-apa. Sedih. Tapi di prekop ataupun di pasal berikutnya, di pasal yang ke-19, ada sesuatu yang luar biasa berlaku. Saudaraku, itu ada seorang pribadi yang bernama Zakheus. Mari kita lihat ini. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang,
akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya saudaraku, dalam perikop yang berikutnya, dalam pasal 18 ya, berbicara tentang seorang kaya, seorang pemuda yang kaya. Dalam Matius mengatakan dia seorang pemuda yang kaya. Dia pergi tanpa memberikan apa-apa, baik sesen pun. Tapi dalam pasal berikutnya tidak ada hukum Taurat, tidak ada obligasi yang diberikan kepada pribadi ini yang bernama Zakius. Tapi apa yang berlaku? Keselamatan terjadi di rumahnya. Satu yang luar biasa. Malah bukannya keselamatan, firman Tuhan mengatakan keselamatan, tapi pertobatan. Malah saya percaya ini buah roh. Ini satu yang luar biasa. Seorang pemungut cukai selalunya dikaitkan dengan sikap yang kedekut, stingy dalam bahasa Inggris. Tapi apa yang berlaku pada hari itu? Dia katakan bahwa setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Malah dia juga bertobat. Dia katakan, jikalau ada seseorang yang telah kuperas ataupun dia telah tipu, dia katakan akan bayarkan mereka semula 4 kali lipat. Wah, luar biasa. Yesus mengatakan bahwa pada hari ini di rumah ini ada keselamatan, terjadi keselamatan, karena dia pun anak Abraham dan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Wah, luar biasa. Saudaraku, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam 2 perikop ini sebagai satu perbandingan? Satu perikop, orang itu datang mau mengatakan bagaimana apa yang harus dia lakukan supaya diselamatkan. Dan Yesus berikan berikan pribadi ini hukum Taurat. Tapi kepada Zakius yang merasa dirinya tidak layak, dia hanya mau melihat siapakah Yesus itu. Malah dalam keadaan fisikalnya yang sangat yang pendek itu, dia menjadi buah perkataan orang-orang sekelilingnya. Apalagi dia seorang pemungut cukai. Dan memang benar, ketika Yesus mengatakan, Zakius turun, aku mau menumpang di rumahmu, orang sekeliling membuat kesimpulan bahwa ini tidak betul, tidak tepat. Bagaimana seorang guru agama yang begitu baik, mereka lihat Yesus sebagai guru, hamba Tuhan, tapi mau bergaul dan mau menumpang. Ini luar biasa, menumpang di rumah orang-orang yang dianggap berdosa. Saudaraku, inilah yang kita panggil sebagai grace atau kasih karunia. Karena kasih karunia bermaksud sesuatu yang kita terima, yang sebenarnya kita tidak layak terima. Zakius tidak layak menerima kemurahan ataupun kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Menurut manusia biasa ataupun menurut secara rasional ataupun ukuran manusia, hanya orang yang baik yang layak menerima orang yang baik. Dan tidak sepatutnya berlaku apa yang berlaku dengan Zakius, seorang yang memungut cukai, tapi dilayani dengan baik oleh seorang guru, malah seorang hamba Tuhan menurut pandangan mereka. Dan jika ada seorang melihat bahwa Yesus adalah Tuhan mau menerima orang seperti ini. Wah, luar biasa. Saudaraku, inilah grace. Zakius tidak layak menerima apa yang Yesus berikan, yaitu kasihnya, penerimaannya. Dia menerima Zakius sejak itu sudah luar biasa. Karena ketika merasa bahwa dia diterima walaupun dalam keadaannya yang sangat tertolak dalam masyarakat, Zakius bertobat. Malah bukan hanya bertobat, Yesus mengatakan confirm, mengatakan ada keselamatan terjadi. Keselamatan diberikan kepada Zakius. Kenapa? Karena semua kasih karunia bukan sesuatu yang Zakius laksanakan atau lakukan, tapi sesuatu yang Yesus lakukan. Itu dia datang dan menerima Zakius seadanya Zakius. Dan inilah yang mengubah tingkah laku Zakius daripada seorang yang kedekut menjadi seorang yang sangat murah hati, malah luar biasa murah hati, sehingga dia katakan, jika ada yang kuperas sesuatu pada seorang yang kuperas, akan kukembalikan dengan 4 kali lipat. Saudaraku, inilah cara Yesus ketika dia memberikan kepada orang sekelilingnya, khususnya pemuda ini, hukum Taurat. Bukan supaya pemuda ini melakukannya. Tuhan Yesus tahu bahwa dia tidak dapat melakukannya.
Dia tahu apa yang dia katakan oleh pemuda kaya ini, mengatakan dia dari kecil saya sudah lakukan itu. Yesus tahu bahwa dia tidak pernah dapat melaksanakan ini. Sebab mengapa dia katakan satu hal lagi engkau kurang yang perlu Anda lakukan. Karena apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus minta dia lakukan adalah kunci untuk menyadarkan kepada orang ini bahwa sebenarnya dia tidak mampu. Dan sebenarnya jikalau pemuda ini dengan tulus ikhlas mengatakan, guru saya tidak mampu, saya tidak mampu tinggalkan harta milik saya. Maksudnya dia katakan bahwa kalau begitu saya tidak boleh selamatkan diri saya, karena saya ini orang yang suka dulu. Saya ini seorang yang malah saya bohong. Dia katakan dulu itu tidak bohong. Sebenarnya dia harus dia melihat dirinya yang sebenarnya. Saya percaya Yesus akan membuka tangannya lebar-lebar dan katakan, betul, engkau tidak pernah dapat melakukan sesuatu. Engkau tidak pernah dapat berbuat sesuatu untuk dapat masuk dalam kerajaan surga. Tapi engkau perlukan juru selamat. Ikutlah aku. Tapi sedih, dalam case ini pemuda ini pergi meninggalkan Yesus tanpa malah tidak memberikan satu sen pun. Dan apa yang berlaku dengan Zakheus adalah sebaliknya, luar biasa. Saya percaya dalam message firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin mau menyatakan kepada kita bahwa apa yang dia berikan adalah dirinya dan bukan hukum Taurat. Hukum Taurat hanyalah untuk menyadarkan kita bahwa betapa kita perlukan juru selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita melihat ini seperti apa yang dialami oleh Zakheus, bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang tidak layak, tetap dilayakkan oleh Yesus oleh kasih karunia-Nya. Malah kasih karunia itu sendiri berbicara tentang sesuatu yang kita terima walaupun kita tidak layak terima. Kalau sesuatu yang kita layak terima itu bukan kasih karunia, tapi itu adalah upah. Tapi ternyata keselamatan hanya melalui kasih karunia. Apa yang Yesus lakukan sempurna bagi Anda dan saya di kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kepada kami apa yang terbaik dari surga, yaitu pribadi Kristus Yesus. Bapa surga, Engkau mengingatkan dan menyadarkan kami betapa kami seorang manusia yang tidak mampu melaksanakan dengan sempurna tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat sangat kudus, sangat tinggi standarnya, yaitu standar Tuhan sendiri. Tapi kami tidak mampu lakukan. Engkau berikan pada kami untuk menyadarkan kami bahwa betapa kami adalah orang-orang berdosa dan kami perlukan juru selamat. Kami tidak pernah dapat diselamatkan dengan apa yang kami lakukan, tapi kami dapat diselamatkan dengan apa yang Yesus telah lakukan untuk kami. Terima kasih pada surga, terang baru Engkau beri pada kami pada hari ini. Kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sayang kita bertemu lagi. Kasih karunia dari Bapa di surga dan damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Amin.